Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang belum subscribe channel ini, saya mohon subscribe terlebih dahulu, karena kata orang subscribe itu gratis, dan itu adalah sebuah bentuk dukungan agar saya lebih semangat dalam membuat video-video yang menginspirasi, mengedukasi, dan mencerahkan masyarakat. Oke, beberapa hari yang lalu ada seorang teman menelpon saya, VC-an. Ya. Teman ini mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dia mengajak diskusi. Oke, kita diskusi. Dia bertanya kepada saya, "Kamu ini masih sayang kan sama Pak Ganjar?" katanya, ya. Jadi ya, saya pikir kalau berangkat dari nilai kemanusiaan, saya pada dasarnya tidak membenci Pak Ganjar Pranowo, ya. Saya tidak membenci Pak Ganjar Pranowo, cuma ada beberapa hal yang membuat saya secara pribadi itu merasa kecewa, dan saya pikir itu sudah saya nyatakan di video-video saya sebelumnya dan tidak perlu saya menjelaskan berkali-kali juga, ya kan. Yang saya tahu, Pak Ganjar itu sosok yang nasionalis, sosok yang betul-betul cinta bangsa ini, betul-betul punya prinsip untuk menjaga, mempertahankan, melestarikan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan ideologi-ideologi bangsa. Dan kemudian yang kedua, saya mengenal Pak Ganjar itu orang yang sangat dekat dengan rakyat, yang mudah sekali membaur dengan rakyat, orang yang rendah hati, ya, sosok yang bersahaja, 11-12 dengan Pak Jokowi. Kira-kira begitulah pemahaman awal saya, ya kan? Kira-kira begitu. Tetapi seiring waktu berjalan, saya melihat ternyata realitanya berbeda dengan citra Pak Ganjar yang selama ini saya lihat dan saya ketahui dari sosial media. Ternyata aslinya Pak Ganjar itu orang yang sangat eksklusif. Lebih eksklusif dari seorang presiden, lebih istimewa. Dan citra Pak Ganjar dekat dengan rakyat, orang yang sangat terbuka, yang begitu merakyat, rendah hati, itu semua omong kosong ternyata. Dan itu yang membuat saya merasa kecewa, ya. Itu yang membuat saya merasa kecewa. Saya pikir Indonesia tidak membutuhkan sosok seperti ini, ya. Di sosmed penampilannya begitu baik, begitu rendah hati, begitu dekat dengan rakyat, tetapi aslinya ternyata tidak begitu. Saya pikir Indonesia tidak butuh sosok seperti ini, karena ini bagaimanapun juga adalah cerminan dari kemunafikan. Saya pikir begitu, ya. Jadi teman tersebut menanyakan, "Kamu masih cinta kan, masih sayang kan sama Pak Ganjar?" Saya katakan, "Ya, dulu," saya bilang, "dulu saya cinta Ganjar, dulu saya sayang Ganjar. Sekarang tidak, mohon maaf, ya, mohon maaf." Tetapi karena harapan PDIP pemilu 2024 ini akan berjalan dua putaran, ya. Harapan PDIP itu pemilu 2024 dua putaran. Meskipun Ibu Megawati dalam kampanyenya, dalam orasinya berteriak menang satu putaran sampai bato-bato. Siap, siap, siap. Tuh, kalian siap nggak tuh? Nah, meskipun Ibu Megawati dalam orasinya berteriak seperti itu, tetapi pada kenyataannya PDIP itu berharap pemilu 2024 berjalan dua putaran. Dan di putaran kedua nanti
Pak Anies dan Gus Muhaimin, kubu Anies Muhaimin akan merapat mendukung Ganjar Pranowo. Itu harapan kubu PDIP sekarang. Oke. Dan saya bisa membantu, saya bisa membantu mengkondisikan pemilu Pilpres 2024 ini jadi 2 putaran. Saya bisa membantu itu kalau mereka mau meminta saran dari saya. Ya. Tetapi saya pikir-pikir, menurut hitung-hitungannya Presiden Jokowi, bahwa untuk menghemat anggaran negara, untuk menghemat anggaran untuk pemilu, sebaiknya 1 putaran. Maka saya pikir ada baiknya kita semua mendukung pemilu 1 putaran. Siapapun pemenangnya, pasangan manapun pemenangnya, demi menghemat anggaran negara dan agar perekonomian bangsa kita tidak terjadi kolaps, ya kan? Maka sebaiknya kita mendukung pemilu 2024 1 putaran. Siapapun, pasangan manapun pemenangnya, intinya 1 putaran. Oke, saudara? Nah, sekarang tentang survei. Kalau kita melihat kondisi di masyarakat, seperti yang pernah saya katakan juga, bahwa kondisi sekarang tidak berimbang antara pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Pak Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar. Kondisi elektabilitasnya sudah tidak berimbang, ya. Dan saya pikir berbagai survei yang mengunggulkan Bapak Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, ini bukan suatu hasil survei rekayasa buat-buatan, tetapi sangat relevan dengan kenyataan di masyarakat, ya. Hasil-hasil survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei kredibel, lembaga-lembaga survei terpercaya, sesuai, ya, berkesesuaian dengan kondisi di masyarakat. Nah, saudara bisa lihat tuh, ada banyak jejak digital di mana ada event konser Ganjar Pranowo di seputaran Pulau Jawa, bahkan di Bali sekalipun, ya, itu konser bertajuk Ganjar Pranowo. Masa yang hadir justru pendukung Prabowo Subianto, ya, meneriakan yel-yel Prabowo Gibran. Gimana tuh? Tuh, kalian siap nggak tuh? Kata Ibu Mega. Jadi saya secara pribadi menilai bahwa hasil-hasil survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei dan kenyataan di lapangan, ya, realita di masyarakat berkesesuaian, relevan, nyambung. Jadi tidak mungkin lembaga-lembaga survei itu kemudian merilis hasil survei sesuai dengan pesanan atau bayaran. Tapi tidak apa-apa. Isu survei itu di lembaga-lembaga survei dibayar, itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi saya punya analogi begini. Pak Prabowo ini yang digunakan sebagai dasar isu lembaga survei dibayar itu karena Pak Prabowo pada Pilpres 2019 kalau nggak salah, ya, pernah menanggapi awak media ketika ditanya, Pak, gimana tuh dengan survei yang begini-begini? Terus Pak Prabowo-nya bilang gini, tenang saja, survei itu tergantung siapa yang bayar. Itu kata Pak Prabowo. Tenang saja, kita punya survei sendiri. Begitu kata Pak Prabowo. Nah, ini yang saat ini digunakan untuk menyebar isu di masyarakat bahwa survei, ya, lembaga-lembaga survei yang dalam rilisannya mengunggulkan pasangan Prabowo Gibran itu adalah survei bayaran, begitu. Baiklah, kalau begitu sekarang kita berlogika, ya. Sejak awal-awal survei yang paling tinggi, hasil survei yang paling tinggi adalah Pak Ganjar Pranowo, ya kan? Elektabilitas Ganjar Pranowo selalu mimpin di atas. Kan Pak Prabowo sama Gibran, pasangan Prabowo Gibran ini kan baru saja melejit mimpin elektabilitasnya
Kan baru-baru saja, baru sebulan 2 bulan terakhir ini, ya kan? Perlahan naik dan saat ini mimpin. Dan kemarin terakhir survei dari Denny JA ya kalau saya nggak salah ya. Ini Denny JA ini lembaga survei yang sangat terkenal, kredibilitasnya sangat terpercaya, dan Denny JA merilis survei terbarunya itu sudah pasangan Prabowo Gibran itu sudah 50,7% ya kalau nggak salah ya. Ya. Apakah lembaga survei Denny JA ini adalah lembaga survei bayaran? Tidak. Kalau kita bandingkan dengan lembaga survei yang lainnya, rilisan lembaga survei yang lainnya juga mirip-mirip, hasilnya kan seperti itu. Nah, tapi is okay karena Bapak Prabowo sendiri yang pernah mengatakan, tenang saja, survei itu tergantung siapa yang bayar. Kita punya survei sendiri. Jadi sejak awal-awal yang mimpin elektabilitas itu Pak Ganjar. Jadi menurut analogi saya begini, PDIP sudah kehabisan duit. Logikanya bagaimana? Sejak awal-awal itu PDIP bayar survei sehingga elektabilitas Ganjar mimpin selalu teratas ya kan? Ini menurut logika yang tadi loh, kalau survei-survei itu dibayar kan? Jadi elektabilitas Pak Ganjar di atas terus karena masih banyak duit untuk membayar survei-survei ya kan? Nah, sekarang mendekati detik-detik terakhir, kurang dari 20 hari lagi kita akan melaksanakan pencoblosan, kan? Pasangan Prabowo Gibran melejit naik dan memimpin. Dan sudah menembus angka 50, bahkan 50, artinya duit PDIP sudah habis. Karena sejak awal-awal PDIP yang ngegas bayar lembaga-lembaga survei. Sehingga elektabilitas Pak Ganjar di atas, mimpin, tetapi detik-detik menjelang hari pencoblosan duit PDIP habis sehingga PDIP tidak mampu bayar lembaga-lembaga survei lagi sehingga elektabilitas Pak Ganjar turun. Nah, sekarang yang memegang peran, yang memimpin adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya nggak apa-apa toh. Kemarin kalian punya duit, kalian bayar survei. Sekarang kalian kehabisan duit dan orang lain yang bayar lembaga survei. Kalau kita mau mengikuti, ini logika konyol sebenarnya ya. Ini logika konyol sebenarnya. Nggak, maksud saya begini, ketika elektabilitas jagoan kalian mimpin di atas, kalian menerima dan mengakui itu. Kalian merestui rilisan lembaga-lembaga survei. Tetapi ketika elektabilitas jagoan kalian mulai menurun, kalian tidak percaya dengan lembaga-lembaga survei. Kalian mau apa? Itu loh pertanyaan saya. Jadi kalian maunya apa? Begitu. Ya saudara ya. Tetapi saya pertegas bahwa hasil survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei berkesesuaian dengan kondisi yang terjadi di masyarakat hari ini. Hasil survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei yang sudah menembus angka 50 ke atas sesuai dengan situasi yang ada di masyarakat. Nah, saya secara pribadi menyadari bahwa ini merupakan efek dari cacian dan makian yang begitu barbar terhadap Pak Jokowi, terhadap keluarganya, terhadap pendukung Pak Jokowi yang masih betul-betul tegak lurus dan bukan tegak lurus politik. Ini adalah efek dari semua itu. Efek dari sikap barbarian para pendukung Ganjar. Tidak di dunia nyata, tidak di sosial media, tidak influencernya, tidak basernya, ya. Narasi-narasi influencernya penuh dengan hujatan, komentar-komentar basernya penuh dengan hujatan. Kemarin saya berbicara
tentang desas-desus di masyarakat, kami takut pilih Ganjar. Kenapa? Karena sikap dan kelakuan barbarian pendukung Ganjar. Jelas dan sangat wajar ketika kemudian itu menimbulkan sugesti negatif dan rakyat menjadi takut memilih Ganjar. Dengan asumsi belum jadi presiden saja sudah sebarbar ini. Pak Ganjar ini baru calon presiden, belum jadi presiden saja para pendukungnya sudah se-ekstrim ini, sudah sok merasa paling berkuasa di republik ini, sudah sebarbar ini, sudah tega-teganya mengusik ketentraman kita, membuat kita tidak betah, membuat kita tidak sejahtera. Dengan kelakuan mereka, geber-geber motor dan lain sebagainya. Wajar. Ini adalah efek dari sikap dan kelakuan barbarian pendukung Ganjar, sikap dan kelakuan barbarian kubu PDIP. Wajar kemudian banyak pendukung Pak Jokowi yang seperti saya katakan di awal memilih diam karena kebingungan dengan situasi politik tanah air kita, mulai berangsur-angsur sekonyong-konyong jatuh dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Ini yang saya maksudkan. Dan saya masih menunggu tentang debat capres yang terakhir nanti. Debat capres terakhir adalah penentu sikap saya. Debat capres nanti adalah penentu Kristianto Yono akan bersikap. Dan kalau saya harus bersikap, kalau saya melihat sesuatu yang masih seperti itu, ya, Pak Anies Baswedan masih di posisinya seperti itu, tidak mau bergeser, tidak mau berubah, ya, terkesan bekerja sama dengan Pak Ganjar Pranowo untuk semata-mata menyerang Pak Prabowo Subianto. Maaf, saya akan bersuara sebagai salah satu panglima 3 periode di masyarakat, di rakyat jelata. Saya akan instruksikan barisan pendukung 3 periode dukung Prabowo Gibran. Itu yang akan saya lakukan nanti. Oke saudara, intinya mari sama-sama kita mengungguli, menempatkan di posisi teratas persatuan dan kesatuan bangsa. Rasa persaudaraan lebih tinggi di atas dari sentimen politik. Pasangan manapun yang Anda pilih, manapun yang Anda jagokan, ingat, persatuan dan kesatuan bangsa harus ditempatkan di posisi pertama. Karena bagaimanapun juga, kita tetap Indonesia. Dan pasangan manapun yang akan terpilih nanti akan kita kenal dan kita hormati sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Bukan presiden dan wakil presiden Gerindra misalkan. Bukan presiden dan wakil presiden PDIP misalkan. Bukan presiden dan wakil presiden Nasdem. Tidak. Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang wajib bagi seluruh rakyatnya untuk menghormatinya. Saya kira sekian dulu yang ingin saya sampaikan kali ini, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.